Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini, saya ingin memberikan cara atau mentutorialkan bagaimana ketika kita memiliki sebuah ruas garis AB, kemudian kita akan membagi ruas garis AB yang panjangnya kita tidak ketahui ini, membagi menjadi 7 bagian atau beberapa bagian yang sama panjang. Nah, pada kesempatan kali ini, misalkan diketahui sebuah garis AB, kemudian ruas garis AB ini akan saya bagi menjadi 7 bagian yang sama panjang. Nah, yang dibutuhkan di sini bukan penggaris untuk mengukur panjang AB, kemudian kita bagi ruasnya menggunakan rulernya, tetapi dengan menggunakan jangka yang kita gunakan dalam membagi ruas garis AB ini. Yang pertama, untuk membagi ruas garis AB menjadi 7 bagian yang sama panjang, karena kita tidak mengetahui panjang AB ini berapa, maka kita buat perbandingan. Nah, yang digunakan di sini adalah prinsip perbandingan dan juga kesejajaran. Yang pertama, kita akan membuat garis bantu, yaitu garis bantu yang melalui A ataupun bisa melalui B. Misalkan di sini saya contohkan garis bantunya melalui titik A. Nah, panjang dari garis bantu ini bebas ya, bisa berapapun dan bisa dengan sudut berapapun. Artinya lebarnya tidak ditentukan berapa, dibebas. Nah, setelah kita membuat garis bantu ini, selanjutnya kita akan eh, membagi garis batu ini menjadi 7 bagian yang sama panjang karena tadi kita akan membagi ruas garis AB menjadi 7 bagian yang sama panjang juga. Maka yang pertama kita arahkan jangkanya dengan titik pusat di A, kemudian dengan jari-jari yang ini juga dibebaskan panjang jari-jarinya berapa. Misalkan panjang jari-jari yang saya tentukan adalah segini. Nah, selanjutnya kita perlu menjangka sebanyak 7 kali. Ini adalah panjang bagian yang pertama, kemudian panjang bagian yang kedua kita arahkan pusatnya di perpotongan yang bagian pertama tadi, sehingga diperoleh bagian yang kedua. Lakukan hal yang sama sampai dengan bagian yang ke-7, karena kita akan membagi menjadi 7 bagian yang sama panjang. 4, kemudian 5, kemudian 6. Lakukan dengan jari-jari yang sama, artinya tidak merubah posisi dari jari-jarinya. Nah, karena dalam hal ini panjang garis bantu yang saya buat itu masih kurang panjang, maka saya melakukan perpanjangan garis bantu ini sehingga saya mendapatkan 7 bagian. Nah, setelah itu kita sudah memperoleh 7 bagian yang sama panjang pada garis bantu sehingga diperoleh perpotongan di bagian yang ketujuh ini. Saya beri nama di sini adalah titik C ya. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara B dengan C. Mohon maaf, antara B dengan C kita hubungkan. Nah, maka akan diperoleh garis biru yang mana nanti kita akan membuat garis yang sejajar dengan garis BC ini dan dia akan memotong AB menjadi 7 bagian yang sama panjang. Nah, untuk memperoleh garis yang sejajar dengan BC dan melalui masing-masing titik perpotongan bagian ini, maka kita perlu menggunakan prinsip dua garis yang sejajar itu dia sudut yang dalam perseberangan atau mungkin luar perseberangannya itu adalah sama. Sehingga di sini saya akan membuat sudut yang sama antara sudut BAC dengan sudut dalam perseberangan yang akan kita buat garis yang sejajar. Caranya adalah dengan membuat jangka.
Nah, jangka ini saya beri warna biru supaya agak berbeda. Nah, kita jangkakan untuk membuat sudut yang sama, maka sesuai dengan kaidah dari sudut yang sama. Mohon maaf, ini saya agak lebarkan. Ya, supaya agak kelihatan lebih lebar ya. Maka buatlah eh, busur yang pertama dengan titik pusat di C. Dengan jari-jari yang sama, teman-teman perlu membuat busur yang sama juga dengan jari-jari di titik yang kedua. Nah, seperti ini ya. Ini saya panjangkan lagi supaya perpotongannya juga lebih memanjang. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan melakukan hal yang sama untuk titik-titik perpotongan yang berikutnya. Ya, seperti ini. Kita lakukan sampai ke titik yang terakhir. Nah, kita sudah selesai. Kemudian kita akan mengukur lebar sudutnya seberapa, sehingga kita sesuaikan ya di titik ini dengan lebar sudut sekian tadi ini. Kemudian kita jangkakan kembali. Nah, untuk hal yang sama kita lakukan pada sudut-sudut yang lain pada masing-masing titik perpotongan tadi. Ini kita lakukan hal yang sama. Ya, sehingga kita peroleh sudut-sudut yang seperti ini. Nah, maka ini adalah sudut yang kita maksud yang tadi sama dengan sudut BAC. Kita berikan titik potong dulu. Nah, titik potong ini akan kita hubungkan dengan masing-masing eh, bagian dari segmen yang ada di garis bantu ini tadi yang berwarna hijau, sehingga akan menghasilkan garis yang sejajar dengan BC. Kita hubungkan yang pertama antara ini dengan ini, ya, sehingga kita perpanjang, kemudian akan memotong AB. Nah, kemudian lakukan hal yang sama sampai memotong AB juga. Ya, begitupun yang lain. Kita hubungkan yang biru dengan yang titik potong hijau ini, kemudian kita perpanjang. Kita perpanjang lagi ya. Nah, sehingga diperoleh garis-garis yang sejajar dengan BC dan melalui titik potong tadi yang 7 bagian pada garis bantu. Sehingga bisa dipastikan bahwa titik-titik atau garis-garis yang sejajar ini akan membagi AB menjadi 7 bagian yang sama panjang. Ini bagian yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya. Nah, itulah tadi cara untuk
membagi sebuah ruas garis AB menjadi 7 bagian yang sama panjang. Nah, ini bisa dipastikan bahwa garis-garis ini sejajar karena kita tadi melakukan sudut yang sama. Kita akan memberi tanda. Masing-masing garis dari ini adalah sejajar ya. Terima kasih. Itu saja video pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.